ini adalah ekspor produk turunan nikel. Jadi kalau dari 2017 ini angkanya masih 4 miliar dolar, 2022 kemarin angkanya sekitar 33,8 miliar dolar, naik cukup signifikan. Tahun ini kita estimasi mungkin sekitar 35 sampai dengan 38 miliar dolar ekspor dari nikel dan produk turunan ini. Nikel pada saat kita masih ekspor bahan mentah, 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita masih ekspor bahan mentah, nilainya masih 1,1 billion US dollar. Begitu masuk ke hilirisasi, 2021 kemarin angkanya naik drastis menjadi 20,8 miliar US dollar. Ada peningkatan 18 kali. Hilirisasi kita untuk di sektor nikel, untuk stainless steel saya kira kita sudah cukup advance, sudah sampai turunan ketiga, bahkan bukan hanya lagi turunan pertama. Kita sedang mengembangkan untuk yang baterai, kita sudah sampai di yang MHP, itu untuk nikel dan kobalt sulfat, sedang dibangun pabrik baterainya di Karawang, diharapkan akhir tahun ini juga sudah mulai berproduksi ya untuk baterai. Dari 20 triliun melompat ke lebih dari 300 triliun. Sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus, yang sebelumnya selalu negatif, selalu defisit neraca berpuluh-puluh tahun kita. Baru 29 bulan yang lalu kita selalu surplus. Dan di kuartal ketiga kemarin pertumbuhan ekonomi kita naik menjadi 5,72. Saya berikan contoh hilirisasi dan infrastruktur. Maluku Utara, karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Tertinggi di dunia itu. Nggak ada di dunia manapun pertumbuhan ekonomi sampai 27%. Karena apa? Di situ ada industri baru, di situ ada hilirisasi. Ya, kita harus punya keberanian seperti itu. Memang ya kita digugat oleh Uni Eropa ke WTO, ya nggak apa-apa. Tapi kita ingin agar pendapatan negara naik, yang mendapatkan siapa? Negara, kemudian diberikan ke rakyat. Dan yang paling penting lagi, hilirisasi, lapangan kerja terbuka seluas-luasnya untuk rakyat. Aksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo khususnya soal pelarangan ekspor biji nikel dan pengembangan hilirisasi nikel di dalam negeri berbuah manis. Atas hal itu nilai tambah dari ekspor nikel yang sudah dihilirisasi mencapai 33,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 504 triliun rupiah menurut kurs 14.904 rupiah per dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Tidak sampai di situ saja, pemerintah menargetkan nilai tambah ekspor nikel ke luar negeri akan naik pada tahun ini mencapai 35 sampai 38 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini dinilai bisa menggantikan nilai ekspor sawit yang terbesar di Indonesia setelah batu bara. Hilirisasi mineral mentah memang menjadi program prioritas yang saat ini dikencarkan pemerintah. Salah satunya dengan mengambil peran transisi energi bersih dan penurunan emisi karbon untuk mengurangi pemanasan global. Kedepan, pemerintah juga akan membuat bagaimana investasi di sektor pertambangan ini terbentuk suatu ekosistem, bukan hanya proyek per proyek. Misalnya dari pertambangan, kemudian dibentuk kawasan industri yang menghasilkan material baterai yang bisa membentuk kendaraan listrik. Menurut Jokowi, setelah pemerintah resmi menyetop ekspor biji nikel ke luar negeri beberapa waktu lalu, pemerintah akan melanjutkan pelarangan ekspor komoditas mineral mentah seperti bauksit, timah, dan tembaga. Dengan demikian dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Meski demikian, Presiden Jokowi mengaku bahwa program hilirisasi di dalam negeri juga menemui sejumlah tantangan dari beberapa negara di dunia. Namun mantan wali kota Solo itu menegaskan bahwa Indonesia tidak akan goyah atas kebijakan yang sudah dilakukan. Bahkan Presiden Jokowi semakin keras melawan Uni Eropa atas kekalahan dalam gugatan larangan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Kini giliran Indonesia melakukan serangan balik. Presiden Jokowi menunjuk perempuan tangguh, yakni Menteri Luar Negeri atau Menlu Retno Lestari Priyansari Marsudi, untuk tidak takut dan mengajukan banding melawan Uni Eropa di WTO
atas kasus pelarangan ekspor biji nikel mentah milik Republik Indonesia ke luar negeri. Presiden Jokowi sangat meyakini dengan pilihan Indonesia melakukan hilirisasi komoditas pertambangan adalah pilihan yang tepat. Presiden Jokowi mengatakan ini akan menjadi lompatan besar peradaban negara. Meski digugat di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, pemerintah Indonesia tetap berani maju dalam menghadapi gugatan tersebut. Kita harus berani seperti itu, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin semua itu dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita. Kronologi larangan ekspor nikel Indonesia hingga memunculkan gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia bermula dari keberatan negara-negara Eropa atas larangan ekspor nikel mentah atau biji nikel yang berlaku per 1 Januari 2020. Akibat putusan itu, Uni Eropa gerah dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Kebijakan pembatasan ekspor biji mentah nikel ini dinilai tidak adil dan berimbas negatif pada industri baja Eropa karena terbatasnya akses terhadap biji nikel dan juga biji mineral lainnya seperti biji besi dan kromium. Seperti yang diketahui Presiden Jokowi sejak 3 tahun lalu sudah melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor itu dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi bilang bahwa Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan dari yang sebelumnya hanya berkisar 17.000 menjadi 360 ribuan triliun pada tahun 2021.